Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke LKPD kedua. Jadi LKPD peluang kedua yang kita akan membahas tentang materi permutasi dan kombinasi. Nah, jadi kita bahas yang pertama adalah permutasi. Ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya, yaitu LKPD peluang 1 yang membahas tentang kaidah pencacahan, terutama menitik beratkan kepada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi kalau belum nonton dulu part yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke part yang kedua. Permutasi. Permutasi adalah suatu susunan objek dari objek-objek yang tersedia, dan dalam permutasi urutan sangat diperhatikan. Jadi intinya untuk permutasi urutan sangat diperhatikan. Nah, urutan sangat diperhatikan. Ya, kalau urutan sangat diperhatikan artinya kalau misalkan ada dua orang, misalkan satunya namanya Ali, satunya namanya Budi. Nah, itu kalau duduk ya begini. Nah, itu akan berbeda dengan Budi kemudian Ali. Nah, ini berbeda ya. Jadi tidak sama. Jadi dengan kata lain, AB tidak sama dengan BA. Jadi kalau posisinya tidak sama. Oke. Nah, ini untuk rumusnya permutasi, yaitu penulisannya ada banyak macam. Ada yang penulisannya seperti ini, ada yang N yang di atas, ada yang di sebelah kiri. Nah, tapi yang fokusnya R itu lebih kecil atau sama dengan N ya. Kemudian N tidak boleh 0. Ya, kalau demikian itu ya berarti R-nya boleh 0, tapi tidak boleh negatif pastinya. Jadi secara penulisan, permutasi N dari R itu adalah N faktorial per atau dibagi dalam kurung N dikurang R difaktorialkan. Contoh yang kita bikin adalah misalkan permutasi 2 dari 5 lah, 2 dari 5. Maka bisa dituliskan menjadi 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2. Kemudian difaktorialkan. Nah, ini nanti hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 kurang 2, 3 ya. Ada 3 faktorial. Nah, ini kalau dihitung nah, berarti yang atas 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa saya berhenti sampai 3 faktorial? Karena di bawah itu ada 3 faktorial. Jadi nanti bisa dicoret. Nah, ini kalau dicoret, sisanya nanti sama dengan tinggal 5 dikali 4, sehingga hasilnya adalah 20. Jadi dengan kata lain, 2 permutasi 5 itu sama dengan 20. Gitu ya? Sangat mudah. Oke, kita coba ke kasus yang pertama. Nah, kasus pertama ini adalah Andi, Budi, Charlie, dan Dodi adalah calon pengurus OSIS yang akan dipilih untuk jabatan ketua dan wakil. Banyak susunan pengurus OSIS untuk ketua dan wakil yang mungkin. Nah, salah satu ciri dari permutasi yaitu adanya jabatan juga. Nah, jadi kalau ada jabatan itu biasanya soalnya permutasi. Contohnya kita inisialkan saja ya. Andi itu A, Budi itu B, Charlie C, Dodi D. Jadi kalau Andi ketuanya, maka wakilnya bisa Budi, bisa Charlie, bisa Dodi. Berarti ini A juga ya. Nah, saya nggak perlu menuliskannya. Nah, kalau dibalik, misalkan ketuanya yang Budi. Nah, kalau ketuanya Budi, maka wakilnya bisa Andi, bisa C, bisa juga D. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan C, yang ketuanya si Charlie, berarti bisa Andi, bisa Budi, bisa Dodi. Nah, kalau sebaliknya, kalau D yang jadi ketuanya si Dodi,
bisa Andi, bisa Budi, bisa Charlie. Ini nanti ditulis sama adik-adik sekalian ya. Nah, ini A, ini A, ini B, ini B. Jadi jangan dibiarkan kosong seperti ini. Nah, kalau dilihat-lihat berarti di sini ada berapa kemungkinan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 kemungkinan. Nah, gitu ya. Bisa juga sih menggunakan cara sebelumnya, yaitu kaidah perkalian ya, aturan perkalian ya. Berarti bisa A ketemu B, misalkan ketemu C, misalkan ketemu D, gitu ya. Nah, kalau yang B berarti ketemu A, ketemu C, ketemu D, gitu ya, sampai dengan yang bawah. Nah, itu bisa juga. Jadi bisa menggunakan tabel, juga bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu menggunakan akar pohon ya. Atau juga menggunakan permutasi. Nah, permutasi berarti kita fokus ke permutasinya P. Nah, karena ada jabatan, yaitu ketua dan wakil. Karena jabatannya ketua dan wakil hanya 2, ya sudah, berarti ada 2 saja, 2 jabatan. Nah, kandidatnya siapa? Andi, Budi, Charlie, dan Dodi. Nah, kandidatnya itu, maka dituliskan di sini 4. Nah, ada 4 orang. Nah, gitu. Yang ini jabatan, yang 4 kandidat, maka kita bisa hitung nilainya. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2, kemudian difaktorialkan. Sehingga hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini kalau dihitung, saya tulisnya adalah 4 kali 3 kali berapa? Kali 2 faktorial. Karena berhentinya sampai 2 faktorial. Karena sama, nih saya coret. Nah, coret ya. Jadi menyisakan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 susunan pengurus. Susunan pengurus. Oke. Jadi sama, ada 12. Ini juga 12 ya. Kalau dihitung ada 12. Dan ini nilainya sama saja. Jadi boleh bisa menggunakan cara aturan perkalian atau menggunakan permutasi. Yang mana saja? Wah, yang menurut adik-adik mudah. Kita maju ke kasus kedua. Kasus kedua, suatu kelompok terdiri dari 10 orang akan dibentuk kepanitiaan yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Nah, berarti ada 3 kepengurusan ya, 3 pengurusan, 3 jabatan. Ketua, sekretaris, bendahara. Dulangin, ketua, sekretaris, bendahara. Oke, Dora ya. Oke, banyaknya susunan panitia yang dapat dibentuk. Nah, berarti ini kan ada jabatan, maka kita bisa gunakan permutasi. Permutasi dari apa? Dari 3 jabatan, dari berapa? Dari 10 orang. Gitu ya. Nah, nanti adik-adik tinggal menghitung sendiri. Berarti ini 10 faktorial dibagi langsung ya. Kan sudah paham. 10 dikurang 3. Berapa 10 kurang 3? 7. Nah, tulis 7 faktorial. Nanti dihitung. Oke, nanti didapatkan. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kenapa berhentinya di 7? Nah, karena paling gede di bawah 7. Nanti dicoret. Nah, sisanya berarti 10 kali 9 kali 8. Berarti ada 720 susunan panitia yang dapat dibentuk. Susunan panitia. Kasus ketiga ya, kita lanjutkan. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Berarti ada 5 orang ya. Akan foto bersama. Jika mereka duduk berderet, satu baris, maka banyak susunan duduk mereka adalah, nah duduknya. Berarti di sini susunannya, apakah ada jabatannya? Ada jabatannya, ada sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak. Itu jabatan. Oke? Oke.
Nah, tapi bukan itu yang dimasalahkan, ini susunan duduknya. Susunan duduknya kan bervariasi. Maka yang kita bahas adalah kita duduk ya, kita kasih kursi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya menggunakan dua cara, yaitu aturan perkalian sama permutasi. Kalau aturan perkalian saya menggunakannya, maka kalau ayah duduk bisa di mana saja. Artinya ayah, ibu, dan 3 anaknya, 5 orang ini bisa di sini, bisa di yang paling depan. Berarti ada 5 cara. Ya, jadi 5. Kalau misalkan andai kata ayah sudah di sini, berarti sisanya tinggal ibu dan 3 anaknya, berarti ada 4 cara. Kemudian kalau misalkan di sini yang dipilih ibu, ayah, ibu sudah dipilih, berarti tinggal 3 anak. Jadi anak 1, anak kedua, anak 3. Berarti di sini ada 3, kemudian 2, kemudian 1. Berarti kalau dihitung ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120 cara. Nah, itu kalau menggunakan aturan perkalian. Ya, ini lebih tepatnya disebut sebagai filling slot. Nah, filling slot gitu ya. Bisa juga menggunakan cara yang berlainan, yaitu permutasi. Permutasi dari apa? Nah, di sini maka banyaknya susunan duduknya ada. Bagaimana susunan duduknya? Maka artinya di sini kan ada 5 kursi. Nah, 5 kursi ini dapat diduduki oleh 5 orang. 5 orang dari mana? Ayah, ibu, dan 3 anaknya. Jadi ada 5 juga. Nah, kalau begitu cara perhitungnya berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 5, 0 faktorial. Oke. Informasi ya. Kalau 0 faktorial itu nilainya 1. Nah, 1 faktorial berapa nilainya? Ya 1 juga. Nah, oke gitu ya. Saya tidak akan membahas dari mana 0 faktorial nilainya 1. Adik-adik bisa mencarinya di beberapa literasi. Jadi membiasakan literasi. Jadi bisa lewat buku ataupun video channel YouTube ya, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau ini artinya kan atas 120 bawah 1. Ya. Maka hasilnya sama dengan 120 cara juga. Jadi bisa menggunakan ya yang macam-macam ini ya. Nah, kita masuk ke kasus yang berbeda. Nah, di sini kasus lainnya. Masih membicarakan tentang keluarga tersebut, tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya ibu dan ayah berdampingan. Kalau ibu dan ayah berdampingan, maka kalau kita menggunakan, saya tetap menggunakan 2 cara. Nah, ibu ayah berdampingan artinya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ibu ayah berdampingan, maka 2 kursi ini bisa dijadikan 1, yaitu bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Nah, kan bisa juga posisinya dirubah. Bisa juga yang dimaksud dalam soal itu di sini ibu, di sini ayah, kan begitu ya. Artinya 2 orang ini jadi 1. Kalau 2 orang ini jadi 1, maka awalnya tadi 5 orang, ya kan? 5 orang, karena ayah dan ibu jadi 1. Maka coba gunakan jarinya, 5. 2 orang jadi 1, misalkan kelingking dengan jari manis jadi 1. Nah, itu berarti terhitung sisa jarinya adalah, nah, jadi jari manis dengan kelingking dihitung 1. Kemudian jari tengah 2, kemudian telunjuk 3, kemudian jempol 4. Berarti ada 4 orang. Berarti memungkinkan di sini ada 4 orang. Kemudian sisanya jadi 3, kemudian 2, kemudian 1. Kalau dihitung totalnya 24. Tapi kan tadi saya bilang ayah, ibu, bisa ibu, ayah. Jadi bisa 2 posisi itu berbeda ya. Nah, karena 2 posisi berbeda ini alasannya, nah ini bisa menempati jadi 2 di sini. Jadi 2 dikali 24. Totalnya adalah 48 posisi duduk. Oke, itu ya. Nah, kalau menggunakan permutasi, nah tetap ayah dan ibu, kan ayah ibu berdampingan. Kursinya ada 2. Nah, tapi kan dijadiin 1. Artinya 1 kursi tadi, oke,
untuk 2 orang. Kemudian jangan lupa ayah dan ibu jadi 1, berarti sisa orangnya jadi tinggal 4 ya. Kemudian kursinya juga 4. Gitu ya. Kursinya jangan dibicarakan gitu ya. Kursi tetap 2 ini. Kursi tetap 2. Kan 2 orang, masa 1 kursi doang. Kan nggak mungkin. Ya. Itu kalau. Jadi untuk yang ini nanti hasilnya adalah tetap 2. Untuk yang permutasi kalau adik-adik hitung dapatnya adalah 24 juga. Maka totalnya 2 kali 24. Jadi ada 48 posisi. Jadi boleh menggunakan filling slot aturan perkalian ataupun menggunakan permutasi. Jadi saya gunakan 2 cara di sini. Kemudian kita lanjut ke soal berikut, kasus keempat. Di sini ada 9 buku matematika. Matematika bukunya ya berbeda-beda. Dari ke-9 buku ini, 4 diantaranya berbahasa Indonesia, 3 berbahasa Perancis, dan 2 berbahasa Jerman. Saya gunakan 2 cara lagi. Oke. Nah, tadi kan ada 4 buku berbahasa Indonesia. Karena 4 buku berbahasa Indonesia, maka di sini saya hanya memberikan 3 tempat. 1, 2, 3. Kita menggunakan filling slot. Kenapa 3? Karena bukunya hanya ada buku matematika berbahasa Indonesia, berbahasa Perancis, dan berbahasa Jerman. Jadi hanya 3 sebenarnya. Ya. Jadi 4 buku ini nanti dijadiin 1, diikat jadi 1, dianggapnya jadi 1. Ini nanti dianggapnya jadi 1. Gitu ya. Kemudian yang 3 buku juga jadi 1. Kemudian yang 2 buku juga dianggap jadi 1. Gitu. Jadi di sini ada 3 buku intinya. Berarti ada 3, ada 2, ada 1. Berarti sebenarnya ada 6 cara. Nah, tapi di sini ini hanya posisi yang tadi 4 buku jadi 1, 3 buku jadi 1, 2 buku jadi 1. Itu ada 6 cara. Tapi kan 4 buku ini bisa berpindah posisinya. Kenapa demikian? Contoh yang berbahasa Indonesia. Kan bisa saja bahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia 1, 2, kemudian 3, kemudian 4 posisinya. Gitu ya. Bisa saja kan bisa jadi berbahasa Indonesia 1, kemudian berbahasa Indonesia yang ketiga, yang kedua, yang keempat. Nah, posisinya nanti ini ada berapa cara. Jadi kan kalau dihitung menggunakan filling slot kan ini juga sama ya. Jadi 4 kan 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dituliskan nanti di sini ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh totalnya? 24. Berarti nanti 24. Kemudian yang berbahasa Prancis kan nanti juga ada 3. Berarti saya bikin 3 kotak juga, 3 garis juga. Nanti diisi oleh 3 buku ya. Berarti di sini ada yang 3, 2, 1. Berarti di sini nanti ada 6. Berarti nanti dikali 6. Gitu ya. Kemudian yang berbahasa Jerman. Berarti ada 1, ada 2. Nanti itu bisa diisi. Yang pertama berarti 2, kemudian 1. Berarti kalau dihitung sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini berarti ada 2. Kemudian dikalikan dengan yang ketika dipaketkan. Nah, ingat ya yang 24 itu yang berbahasa Indonesia, 6 yang warna hitam itu yang berbahasa Prancis, 2 yang warna biru ini yang berbahasa Jerman. Sementara 6 ini yang warna merah tadi itu adalah ketika 3 buku itu dianggap jadi satu paket. Nah, jadi ada 6 susunan. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan ya tinggal 24 kali 6 kali 2 kali 6 gitu. Nah, kalau dihitung tinggal adik-adik hitung sendiri. Nah, gitu ya. Kita masuk ke kasus kelima. Ada 5 orang pria dan 4 orang wanita tegak berderet dalam satu barisan. Jika pria dan wanita harus berselang-seling, sorry. Yang tadi belum saya bahas tentang menggunakan permutasinya ya. Oke, kita bahas dulu permutasinya.
Nah, menggunakan permutasinya karena 4 buku ada 4 tempat, ya berarti permutasi 4 tempat dari 4 buku. Ini yang berbahasa Indonesia. Kemudian yang berbahasa Prancis ya berarti permutasi 3 dari 3 karena 3 tempat dari 3 buku. Kemudian yang berbahasa Jerman dari 2 tempat dari 2 buku. Kemudian kan ini kan yang Jerman, Indonesia, Prancis, Jerman yang berbahasa itu dijadikan satu. Berarti kan menyisakan 1, 2, 3 ada 3 tempat. Berarti 3 tempat dari 3 buku. Nah, caranya sama. Nanti hasilnya juga sama. Gitu ya. Simpelnya kalau menggunakan permutasi. Sebenarnya juga aturan perkalian dari filling slot pun juga simpel. Bahkan saya pun suka menggunakan filling slot. Oke, kita kasus kelima, kita kembali. Ada 5 orang pria, 4 orang wanita tegak berdiri dalam satu barisan. Jika pria dan wanita harus berselang-seling, maka banyaknya formasi barisan mereka. Nah, jadi selang-seling ya. Kalau selang-seling kan artinya untuk yang pria berarti kan pria dulu, pria 1, kemudian wanita 1, kemudian pria 2, kemudian selang-seling berikutnya berarti wanita kedua, pria ketiga, kemudian wanita ketiga, pria keempat, kemudian berarti wanita keempat yang terakhir ya. Kemudian terakhir adalah pria kelima. Nah, kalau jumlahnya tidak sama, 5 orang pria dan 4 orang wanita, maka tidak bisa ditukar ya. Tidak bisa ditukar, maksudnya wanitanya paling depan nggak bisa. Karena nanti menyisakan pria yang tidak selang-seling. Nah, kalau kayak gini. Nah, jika demikian, posisi yang prianya, nah ini kan posisi prianya. Ini posisi prianya ada 5 cara. Berarti kalau kita menggunakan filling slot ya berarti 5 cara, berarti 5 faktorial. 5 faktorial. Kemudian untuk wanitanya kan ada wanita 1, ada wanita 2, ada wanita 3, ada wanita keempat. Berarti ada 4 faktorial. 4 faktorial itu. Nah, kalau dihitung tinggal kalian hitung sendiri. Ini tidak boleh 5 kali 4 jadi 20 faktorial, tidak sama ya, nggak boleh. Kalau menggunakan permutasi bagaimana? Nah, permutasi sama. Prianya ada 5 bangku. Ada 5 orang pria. Nah, sama dikali dengan permutasi wanitanya ada 4, bukan 4 bangku ya, 4 posisi. Jadi 4 tempat, 4 tempat. Ada 4 tempat dari 4 wanita. Nah, ini 5 permutasi 5 itu sama saja 5 faktorial. Nah, jadi hasilnya pun sama. Nanti tinggal dihitung ya, ini nggak boleh dijawab seperti ini saja, maka anak-anakku sekalian harus menghitung nilainya berapa. Ya. Nah, kita masuk ke kasus lainnya juga. Kalau ini kali ini jumlahnya sama 5 pria dan 5 wanita, masih membahas tentang yang selang-seling. Kalau demikian karena boleh ditukar, ya karena posisinya kan sama, jadi boleh ditukar dan bisa selang-seling, jadi bisa pria dulu atau wanita dulu. Maka di sini cara menjawabnya adalah 2 dikali 5 faktorial dikali 5 faktorial. Kenapa 2? Karena posisinya bisa ditukar. Jadi sebenarnya 2. Sebenarnya kalau ditulis ya 2 faktorial saja sama. Untuk yang permutasi bagaimana? Sama aturannya. Karena bisa ditukar, ada 2 posisi, berarti 2 permutasi 2. Dikali 5 posisi wanita, pria dulu ya. Dari 5 pria. Dikali dengan permutasi 5 dari 5. Yaitu 5 perempuan atau wanita terhadap 5 tempat ya. 5 tempat terhadap 5 wanita. Hasilnya sama. Nanti dihitung juga di sini. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Semoga paham. Kalau nggak paham ya nanti diulang kembali videonya. Dicermati. Atau menggunakan soal yang berbeda untuk memahami dalam soal ini. Oke. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu masuk ke pembahasan permutasi berulang atau unsur yang sama. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung pada video part yang pertama mengenai tentang
apa itu? Penyusunan huruf secara alfabetik, yaitu yang kemarin kita bahas adalah kata kotak. Kalau yang ada berulang, contohnya matematika. Matematika kan ada yang berulang. M-nya ada 2, ya kan, A-nya ada 3, dan itu kan berulang. Nah, itu dihitungnya juga sama. Yaudah kita bahas di sini. Jadi kalau permutasi berulang itu, ya yang berulangnya siapa? Secara penulisannya seperti ini. Ini secara penulisannya. Jadi ada beberapa cara penulisannya. Jadi ada yang seperti ini, yang ini, atau yang ini, sama ya. Dengan syarat, nah ini dia syaratnya. Kalau dijumlahkan tetap masih kurang dari atau sama dengan N. Jadi nggak mungkin lebih. Dan dirumuskannya biasanya seperti ini. Nah, perhitungannya ya, kalau penulisannya boleh yang mana saja. Coba kita masuk ke kasus 6 ya ini. Jika huruf-huruf dari kata asam kita susun ulang, maka banyak susunan huruf yang mungkin terjadi adalah berapa? Nah, kita hitung N-nya. N-nya itu ada berapa? N-nya itu ada berapa huruf? Nah, jangan cari huruf N-nya di sini, nggak ada. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 huruf. Kemudian yang berulang apa aja? Nah, huruf A. A itu ada berapa? Ada 2. Kemudian dihitung S ada berapa? 1. M-nya ada berapa? 1. Nah, yang biasanya yang tidak berulang sih tidak perlu ditulis pun nggak masalah. Tapi kalau mau sesuai dengan kaidah ya tulis gitu saja. Tapi tidak akan mengubah hasil. Berarti dengan demikian maka kalau dituliskan secara hurufnya, maka di sini permutasi dari 2,11, kemudian di sini 4. Nah, ini penulisannya mau 121, 22 nggak masalah. Nah, ini jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, yang ini yang saya bilang ini boleh tidak ditulis. Boleh tidak ditulis. Karena tidak merubah hasil ya. Oke, nah ini mulai lagi nih. Kasusnya sama lagi tuh. Apa namanya, tulisannya hilang lagi. Oke, ini boleh tidak. Nah, jadi kalau dihitung maka nilainya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, berarti 2 ya, karena paling gede 2 faktorial. Nah, dikali 1 kali 1. Nah, ini tidak faktorial lagi. Ini saya coret karena sama, maka sisanya 4 kali 3 12 dibagi 1 ya 12. Jadi ada 12 kata ya, 12 kata yang mungkin disusun dari kata asam. Gitu ya. Kasus lainnya, banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata matematika. Nah, ini yang tadi saya bahas. Matematika kan kalau dihitung N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Jangan cari huruf N. Nah, yang berulang, M-nya ada berapa? 1, 2, ada 2. Kemudian A-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Kemudian T-nya ada berapa? T-nya ada 2. Ya. Yang E sama I sama K itu kan masing-masing 1, nggak usah ditulis lah. Jadi kalau dihitung penulisan secara penulisan, maka ini 10, ini 2, 3, 2, kemudian 1 ya. Kenapa 1? Karena E-nya ada 1, I-nya ada 1, A-nya E dan I yang 1, yang lainnya tidak, lebih dari 1 ya. Oke, 1. Nah, ini tinggal dihitung, maka 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini saya tulis deh. E-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 1. Totalnya kan harus 10 kan? 5, 6, 7, 8, 9, berarti kurang 1. 10. Ya, ini 3 ya.
Ini 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya 10 kan? A-nya 1, 2, 3. A-nya 3. M-nya 1, 2. T-nya 1, 2. E-nya 1. Ya kan? K-nya 1. Oh, K-nya belum. K 1. Berarti ini 1 lagi. Berarti ini 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini nanti anak-anakku hitung sendiri ya. Nah, kan tinggal menghitung saja, udah bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kasus ke-7. Terdapat 3 jenis buku, yaitu 4 buku matematika yang sama, 3 buku fisika yang sama. Nah, ini kata-kata sama. Nah, artinya sejenis. Nah, artinya sama kayak huruf yang sama. Nah, maka dibagikan kepada 9 orang anak. Nah, di mana di mana setiap anak mendapat 1 buku. Nah, jadi kita hitung jumlah bukunya. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. Berarti buku sama. Jadi jumlah buku itu sama dengan jumlah anak untuk yang dibagikan. Berarti setara masing-masing 1. Maka bisa dituliskan permutasi 9 dari 4, 3, 2. Maka bisa dihitung 9 faktorial dibagi. Nah, ini hilang nih. Permutasi dari bawah dari 4, 3, 2, di sini dari 9 sama dengan ya. Berarti nanti 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nanti anak-anakku hitung sendiri. Nah, ini untuk kasus yang lain ini biasanya berbeda nih. Jadi saya bagi kasusnya. Ada 4 bola merah, 3 bola putih. Totalnya ada 7 ya. Berarti merah, putih. Nah, jika ke-7 bola, benar 7 bola ya. Jika ke-7 bola akan diberikan kepada 6 anak. Nah, ini dia. Jumlah bola itu tidak sama dengan jumlah anak saat pembagian. Nah, dan setiap anak mendapat 1 bola. Nah, ini 1 bola nih. Maka banyak cara pembagian. Nah, kan karena sisanya 1 bola. Nah, 1 bola itu dibagi dengan siapa? Jadi fokus yang paling mungkin itu yang gimana fokusnya. Jadi gimana caranya biar gampang gitu. Jadi kan yang mungkin itu kan kalau dibagi 6 anak itu berarti kan 4 bola merah kemudian ditambah 2 bola putih. Totalnya 6 kan? Nah, ini pas. Atau kita fullkan yang bola putihnya. Jadi 3 bola putih sama 3 bola merah. Kalau yang ini nanti yang bersisa 1 putih. Kalau yang ini yang bersisa 1 merah. Jadi 1 putih, 1 merahnya nanti dibagikan dengan 2 cara ini. Jadi cara yang pertama itu adalah permutasi dari 4, 2 dari siapa? Dari 6. Itu. Ini 4 ya, hilang lagi nih. Bersisa 1 merah. Nah, ini nanti ditambah permutasi dari 6, 3, 3. Nah, ini caranya seperti ini. Nanti nih hitung hasilnya berapa. Ya, dihitung ya. Kayak begini ya prosesnya, anak ya. Oke. Kalau begitu kita masuk ke soal berikutnya, yaitu kasus ke-8. Banyaknya bilangan asli yang terdiri atas 5 angka yang dapat disusun
dari angka 3 dan 4. Nah, angka 3 dan 4, jadi nggak boleh angka lain. Tapi mintanya 5 angka. Nah, jadi mungkin saja yang dimaksud dalam soal itu, ya kan, bisa saja angka yang pertama 3, yang lainnya 4. Nah, ada 5 kan totalnya. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini kan, secara penulisan N-nya tetap 5, angka 3-nya ada 1, angka 4-nya ada 4. Maka kalau dituliskan dengan permutasi berulang ini tentunya ya. Yang di sini 4, sini 1, ini mau kebalik nggak masalah. Di sini ada 5. Nah, ini dihitung. Bisa juga, wah ini hilang lagi nih, tuh hilang lagi. Ini berarti di sini tadi berapa? 1, 4. Nanti saya balik ke tadi kan 41. Jadi biar menyatakan kalau bisa, nanti dihitung. Gitu ya, dihitung. Kemudian bisa juga 3-nya 2. Nah, 4-nya ada 3. Berarti N-nya tetap 5, 3-nya ada 2, 4-nya ada 3. Berarti kalau secara penulisan, maka permutasi 2, 3 dari 5. Nah, ini nanti anak-anakku hitung di sini ya. Bisa juga 3-nya ada 3, 4-nya yang ada 2. Nah, ini berarti N tetap 5, 3-nya ada 3, 4-nya ada 2. Nah, kalau kayak gini berarti permutasi dari siapa ini? Nah, ini hilang lagi. Permutasi ini dari 5, 2, 3. Nah, di titik-titik ya. Wis. Hilang lagi. Hilang. Kenapa demikian? Oke, biarkan dulu nih proses, kayaknya lagi error ininya. Tadi ini 3-nya ada 3, 4-nya ada 2. Ini tetap 5, tetap 5. Ini 2, kalau seri 3 di sini 2 ya. Ada dihitung. Ini nilainya sama. Ini 3-nya ada 3, 4-nya ada 2. Perhitungannya permutasi. Sini 5 ya, sini 3, sini 2. Oke ya, 3-nya. Kemudian yang terakhir ini kan masih ada lagi nih. Masih bisa 3-nya ada 4, kemudian 4-nya ada 1. Berarti kalau dihitung N tetap 5, 3-nya ada 4, kemudian 4-nya ada 1. Nah, ini dihitung permutasi 1, 4 ya. Nah, ini nanti dihitung ada berapa. Nah, ini dihitung semua kan ada lagi kan? Nggak mungkin kalau ditulis 4-nya ada 5, kan harus mengandung 3 dan 4. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Gitu ya. Nah, oke. Ini error ya. Ini saya stopping dulu lah. Error. Kemudian saya aktifkan lagi ini. Oke. Nah, kan bermasalah. Kita coba ini, kita hapus dulu. Waduh. Unresponding. Oke, maaf ya, ini videonya. Oke.
Oke, kita lanjut. Tadi ada perubahannya. Ini berarti menyisakan jumlahnya ya. Nanti jumlahnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti yang pertama tambah kedua, ketiga tambah keempat. Nah, ini nggak mungkin lagi angka 4-nya ada 5 kali atau 3-nya ada 5 kali. Nah, ini kurang 1 nih 3-nya nih. Nah, 4 ya. 4-nya kurang 1. Oke, oh 4-nya kurang, ini udah 4-nya kurang 1, berarti salah. Berarti ini harus hapus dulu. Nah, ini salah, harusnya 3-nya ya. 3-nya di sini 3 ya. 4, 3-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 4-nya 1. Ini nggak mungkin 3-nya ada 5, karena kan harus memuat angka 3 dan 4. Jadi nggak boleh salah satu. Jadi harus dua-duanya. Nanti ditotal seluruhnya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu permutasi siklis atau siklik atau permutasi melingkar. Nah, permutasi melingkar. Nah, ini susunan objeknya sama, cuman kalau melingkar itu nanti dikurangin 1 jadi rumusnya. Jadi penulisan siklisnya begini. Jadi tinggal dikurangin 1. Contoh, Andi, Budi, Charlie akan duduk pada meja yang berbentuk lingkaran. Maka banyak posisi yang duduk. Kalau secara perhitungan ya nanti perhitungannya tinggal permutasi dari berapa orang? 3 orang. Di sini tulisnya siklis. Nah, maka cara jawabnya ya 3 dikurang 1, kemudian difaktorialkan. Maka dapatnya 2 faktorial, dapatnya adalah ya 2. Kan 2 faktorial kan 2 kali 1. Yaitu 2. Kok bisa demikian ya? Nah, ini kita jelaskan di sini. Di sini saya coba jelaskan. Nah, nih. Kita pindah warna dulu. Ini warnanya nggak mau berpindah. Biarkan warnanya pindah dulu. Nah, ini belum respon. Nah, ini udah respon. Itu yang pertama kita buat lingkarannya. Nah, ini. Misalkan Andi di sini. Nah, Andi di sini berarti lu kok jadi warna hitam? Ini oke, nggak masalah lah. A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Nah, ini A. Jadi kalau disusun hurufnya adalah A, B, C. Kemudian kalau saya buat lingkaran kembali, nah ini buat lingkaran kembali, A-nya tetap, jadi A-nya sebagai patokan. Mau siapa saja boleh, kok nggak harus A. Berarti yang di sini adalah C, kemudian di sini B. Nah, berarti yang mungkin di sini adalah A, C, B. Nah, ini kan nggak mungkin ada lagi. Nah, siklusnya arahnya ke sana. Nah, arahnya berlainan bagaimana, Pak? Boleh ke kanan dua-duanya. Atau searah jarum jam. Ini saya searah jarum jam. Jadi A, B, C. Kemudian A, C, B. Udah nggak ada lagi. Kalau dibaca lagi misalkan dari B, B, A, C. Nah, itu sama saja. Orangnya di dia saja. B, A, C, C, A. Ya. B, A, C, B, C, A sama. Karena posisinya ini saja. Nggak ada lagi. Makanya jumlahnya adalah 2. Ya, 2. Kan nggak mungkin lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan siklis. Jadi seperti itu contohnya. Oke, kalau kasus ke-10. Suatu pertemuan dihadiri oleh 8 orang peserta. Jika mereka menempati 8 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar, berapa cara mereka duduk jika 3 orang tertentu harus selalu duduk bersama? Nah, ada kasusnya, ada syaratnya. 3 orang selalu duduk bersama. Selalu duduk bersama. Artinya dari 8 orang, 3 orang dijadiin 1. Ya, jadi tinggal berapa orang? Nah, gunakan jarinya saja kayak tadi. 8 orang, 3 orang jadi 1. Berarti tinggal 6. Jadi dianggapnya 6. Jadi nanti
siklisnya 6. Jadi 6 dikurang 1 difaktorialkan. Gitu ya. 6 dikurang 1 faktorial. Ini lagi unrespon, jadi kelamaan, jadi biasanya. Nah, 6 dikurang 1 faktorial. Kemudian 3 orang tersebut itu kan bisa berpindah-pindah tempatnya. Ya, contoh 3 orang tersebut adalah berarti dianggap ABC kan? ABC. Kan bisa saja ABC tersebut bisa jadi A CB, bisa juga ya gitu kan, bisa kan berpindah posisi. Ini berbeda ABC dengan ACB meskipun orang yang sama, tapi posisi duduk yang kita bahas berbeda. Kemudian bisa jadi BCA ya kan, BAC, bisa juga CBA, bisa juga CAB. Nah, itu yang mungkin kan semuanya. Artinya ada 6. Nah, 6 itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial. Jadi kalau ada 2 orang jadi 1 ya 2 faktorial. 4 orang jadi 1 ya 4 faktorial. Berarti di sini intinya adalah 3 faktorial. 3 faktorial. Maka jawabannya adalah 3 faktorial dikali 6 kurang 1 berarti 5 faktorial. Nah, ini dihitung nih. Sudah tahu ya? Nah, ini agak responnya agak lama ini. Jadi coba saya perbaiki dulu. Ya. Yang 3 faktorial itu 6 ya. Karena 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Jadi kalau hitung 6 kali 120 sama dengan 720 ya. Oke. Nah, ini 7. Penulisannya agak susah. Oke. Kita berlanjut ke kasus lainnya. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar untuk makan malam bersama. Jika ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan dan anak bungsu duduk di antaranya, berapa banyak cara mereka duduk? Karena ibu, ayah, dan anak bungsu itu merupakan jadi satu paket, berarti jadi 3 orang itu jadi 1. Awalnya ada ayah, ibu, dan 5 anak, 7 ya. Dari 7, 3 orang jadi 1, jadi sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. Jadi kita gunakan jari, 3 orang jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Berarti nanti ada 5 faktorial. 5 dikurang 1 faktorial. Karena ini adalah siklis. Karena kan duduk di meja bundar nih. Kata kuncinya. Oke. Kemudian 3 orang itu kan bisa duduknya berlawanan ya. Tapi anak bungsu karena selalu di tengah, berarti yang bisa bertukar hanya ayah dan ibu saja. Berarti bisa dituliskan di situ 2 faktorial. Hapus ini. Sling, hapus. Nah, geser ini. Bergeser. Nah, oke, yap ini. Kita ulangi. Di sini berarti hanya 2 faktorial ya. Karena ayah dan ibu itu yang berpindah, kemudian anak bungsu tidak berpindah. Sehingga bisa ditulis 2 faktorial dikali 4 faktorial. Karena 5 kurang 1, 4. Berarti ini 2 dikali 24. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 ya. 2 kali 24, 48. Wah, ini hilang lagi nih. Ini berarti 2 kali 24 sama dengan 48 ya. Oke, ini hilang lagi nih. 48. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua,
yaitu mengenai kombinasi. Nah, kombinasi adalah pilihan dari unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi A, B, jadi Andi, Budi itu sama aja Budi, Andi. Nah, gitu ya. Kayak pemain bulu tangkis ganda putra. Nah, ini kan yang bertanding ya mereka-mereka saja, nggak pengaruh. Nah, itu penulisannya ada berbagai macam. Nah, ada yang seperti ini, ada yang ini, ada yang penulisannya seperti ini. Ini nilainya adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, cuman ada tambahannya yaitu r faktorial. Jadi tulis kali. Contohnya ya, kayak misalkan kalau tadi kan sebelumnya permutasi 3 dari 5. Kalau sekarang saya kombinasi 3 dari 5. Maka perhitungannya adalah 5 faktorial per 5 dikurangin 3 faktorial. Kemudian ada tambahan berikutnya 3 faktorial. Jadi diulang lagi yang belakangnya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 kan 2 faktorial. Dikali 3 faktorial. Nah, dihitung yang bawahnya itu berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 ya. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa pakai 3 faktorial? Karena yang paling bawah 3 paling gedenya ya. Ini 2 faktorial. Nah, ini penulisannya hilang lagi nih. Ini 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi sama dengan yang atas coret ya. Ini coret, berarti sisanya tinggal ini 2 kali 1, ini 4. Nah, hilang lagi nih. 3 faktorial. Berarti atas 20, bawahnya 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi kombinasi 3 dari 5 itu 10. Kalau permutasi 3 dari 5 itu 20 ya hasilnya. Karena yang dicoret hanya sampai 3. Ya, seperti ini untuk kasus kombinasi. Nah, ini hilang terus ini. Ini 5 faktorial dibagi. Oke, ini masih proses soalnya hilang nih. Kedip. Nah, kedip terus. Oke. Kita masuk ke kasusnya, yaitu kasus yang pertama. Jumlah siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas. Nah, 3 pengurus memang, tapi kan nggak ada. Sebagai ketua siapa, bendahara siapa, wakil ketua siapa, nggak ada di sini. Jadi hanya membicarakan tentang 3 orang yang dipilih. 3 orang yang dipilih dari 30 anak. Berarti di sini kombinasi 3 dari 30 saja. Nanti dihitung, berarti ini 30 faktorial dibagi 30 kurang 3 itu 27 faktorial. Jangan lupa nanti dikali 3 faktorial kembali. Nanti hitungnya 30 kali 29 kali 28 kali 27 faktorial dibagi 27 faktorial ya, karena paling itu ini 3 kali 2 kali 1. Dicoret 3 kali 2 ini 6 ya. Dicoret sama yang 30 dapatnya 5. Sini 29, ini 28. Ini coret, ini 2, ini 7. Ini ya. Nah, ini perhitungannya, jadi tinggal 29 kali 28 saja, karena hilang yang lainnya. Kali 5 dong ya, kali 5. Karena kan sisanya ada 5. Nah, ini sisanya. Ini yang saya lingkarin, ini sisanya ini. Oke, penulisannya kurang rapih,
kurang bagus, gak kelihatan nih. Saya coba hapus dulu cara semuanya ini. Nah, ini cara semuanya, karena ini, nah ini penulisannya hilang lagi. Nah, ini saya tulis ulang. Oke, kira udah saya hapus, dia balik lagi. Oke, ini berarti di sini adalah 27 ya, 27 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti di sini nanti nah ini coba kita tunggu, hilang lagi nih. Masalahnya masih muter aja ini. Oke, di sini kita lihat, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini udah dicoret 5 ya. Yang ini sisanya 29, 28. Berarti tinggal 5 kali 29 kali 28, yaitu 4060. Cara memilih. Kita masuk ke kasus lainnya. Nah, dari 6 orang pria dan 4 wanita akan dipilih 5 orang pengurus. Jadi calonnya ada 6 pria, 4 wanita. Cuman yang dipilih hanya 5 orang pengurus. Berapa banyak cara memilih? Nah, tapi ada syarat. Paling sedikit 3 wanita. Ingat, ada kalimat paling sedikit. Paling sedikit itu bahasa lainnya adalah minimal. Minimal. Apa pengertian minimal? Minimal itu pengertiannya adalah pas boleh. Ya, minimal ya. Pas boleh, lebih boleh. Itu pas boleh, lebih boleh. Tapi kalau paling sedikit, nah itu paling sedikit minimal. Kalau paling banyak, nah itu artinya maksimal. Apa pengertian maksimal? Pas boleh, kurang boleh, nggak ada juga boleh. Nah, itu pengertian dari maksimal. Tapi ini kita bahas yang minimal. Ya, jadi kalau minimal di sini kita bahas dulu cara kerjanya. Namanya yang pas dulu, berarti minimal 3 wanita. Berarti 3 wanita, karena mintanya 5, berarti ya 2 pria. Kemudian ada lagi 4 wanita, kan gitu ya. Dan 1 pria, totalnya 5. Tapi nggak boleh di sini nambah lagi 5 wanita, 0 pria. Kenapa? Karena wanita paling ada cuma 4 orang, berarti nggak boleh lebih dari ini gitu. Kalau misalkan ada 5 wanita, ya di sini ditambah 5 wanita 0 pria, karena prianya nggak ada tuh. Ya gitu ya, nggak masalah. Oke, kita hitung yang ini nilainya 3 wanita. Nah, berarti 3 wanita artinya 3 dipilih dari berapa wanita? 4. Nah, dikali 2 pria, berarti kombinasi 2 dipilih dari 6. Nanti dihitung hasilnya berapa. Yang ini juga sama. Kombinasi 4 wanita dipilih dari 4 wanita. Dikali kombinasi 1 pria dipilih dari 6. Ya, gitu ya. Perhitungannya sama seperti biasa ini perhitungannya. Nanti hasilnya berapa tinggal dihitung. Nanti dihitung ya di sini. Dikali. Jadi mau hitung satu-satu, mau hitung sekaligus nggak masalah. Yang penting dihitung hasilnya berapa. Oke, kita lanjutkan kasus kedua. Suatu pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Pada saat bertemu, mereka saling berjabat tangan satu sama lain. Ada berapa jabat tangan yang terjadi? Nah, untuk syarat jabat tangan itu harus 2 orang. Harus 2 orang. Jadi harus dilakukan oleh 2 orang jabat tangan. Nggak mungkin 3 orang. Ya, berarti kombinasi 2 dari 10. Nanti tinggal dihitung. Kenapa pakai kombinasi? Karena jabat tangan kan misalkan
A jabat tangan dengan B, ya sama saja B jabat tangan dengan A. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kita menggunakan kombinasi, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, kasus lainnya. Nah, ini ada 5 pasangan tamu. Nah, 5 pasangan tamu dalam suatu ruangan di suatu pesta. Jika masing-masing tamu belum saling mengenal kecuali dengan pasangannya, dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum pernah mereka kenal, maka jabat tangan yang terjadi berapa? 5 pasang itu artinya 10 orang kan? Sementara syarat berjabat tangan 2 orang. Berarti kombinasi 2 dari 10. Tapi kan dari 5 pasangan itu sudah dikenal. Artinya pasangan sudah mengenal. Berarti karena ada 5 pasangan maka dikurangi 5 hasilnya. Jadi hasil kombinasi 2 dari 10 berapa? Kemudian dikurang 5. Itu jawabannya. Gitu ya. Masuk ke kasus ketiga. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Jadi ada 10 soal, 8-nya wajib. Nah, gitu ya. 8 harus dikerjakan. Tetapi soal nomor 3 dan 6 harus dikerjakan. Nah, nomor 3 dan 6 karena wajib dikerjakan, ini kan 2 soal. 2 soal. Berarti yang tadinya awalnya 10 soal karena 22 soal sudah dikerjakan, ya, berarti tinggal 8 soal sisanya. Tapi kan yang harus dikerjakan 8 soal. Karena 2 soal sudah dikerjakan, maka sisanya 6 soal. Jadi banyak pilihan yang dikerjakan, berarti yang mana? Ya kombinasi, sisanya ada 6 soal dari 8 soal. Gitu caranya. Ya. Karena 2, nomor 3 dan 6 kan 2 soal tuh sudah dikerjakan. Jadi sama-sama mengurangi ya. Jadi tinggal 6 soal yang belum dikerjakan. Pilihannya dari 10 tinggal 8 gitu. 4. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah dan 5 bola kuning. Tentukan banyak cara mengambil 6 bola merah dan 2 bola kuning sekaligus dari kotak tersebut. Nah, yang diminta 6 bola merah. Berarti ya 6 dari bola merahnya berapa? 8. Kali kombinasi 2 bola kuning, ya berarti 2 kuning dari berapa? 5. Hanya itu. Nah, tinggal hitung ya masing-masing berapa hasilnya, jangan lupa dikalikan. Kemudian kita lanjut ke kasus kelima. Kasus kelima, 6 orang tamu undangan akan dijemput dengan 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 4 orang. Banyak cara penempatan pada mobil tersebut adalah berapa? Nah, ini kasus terakhir ya. Jadi ada 6 orang tamu dijemput 2 mobil. Ilustrasinya ada 2 kotak membuktikan bahwa ini adalah mobil. Nah, saya nggak gambar mobilnya. Ini pada susah-susah gambar. Ini kan 4 orang. 4 orang maksimal. Ini tidak termasuk sopir ya. Nah, kan tidak disebutkan. Jadi 4 orang ini selain sopir. Nah, ini artinya di sini bisa dipilih 4 orang, kan 6, berarti sisanya di mobil kedua 2 orang. Bisa juga sebalik ya. Ini 2 orang, yang di sini 4. Bisa juga di sini 3, di sini 3. Totalnya kan 6 tetap. Artinya ada 3 cara. Nah, berarti kombinasinya bagaimana? Ya berarti ini kombinasinya dihitungnya dengan cara yang pertama. Kasus yang pertama ini ya. Berarti kan 4 dari 6 orang. Sisanya ya tinggal 2 orang saja. Mau ditulis 2 dari 2 ya nggak masalah, tulis 2 saja ini. Intinya kan 2. Yang ini adalah 2 orang dipilih dari 6 orang. Kemudian sisanya adalah 4 dipilih dari 4. Sebenarnya 4 orang itu sendiri sih ini intinya, ya kan? Kemudian kan ini kan intinya cuma 1, jadi 1 cara. Kemudian yang ini adalah 3 dari 6, kemudian sisanya adalah 3 dari 3. Gitu. Jadi caranya hanya ini. Oke.
Cara memilihnya nanti hasilnya berapa dijumlahkan. Ini masing-masing nih, nanti hasilnya berapa, nah ini dijumlahkan. Nah, inilah pembahasan kita di LKPD peluang kedua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kendala dalam hal penulisan. Kalaupun misalkan ada salah dalam hal perhitungan, nanti bisa dipayangkan lewat kolom chat. Terima kasih. Bila topik wildaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang Maths berbagi untuk menginspirasi.